Logos itu maha sesat. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Saya dikirimin tayangan Bapak Ibu Saudara tentang logos. Entah itu tulisan dalam bahasa apa. Ini lupa logos. Saya kok membacanya oyo. Logos itu mungkin bahasa, entah itu yang tulisan dikirim ke saya itu. Logos itu kalau saya baca oyo. O Y O. Ya. Bapak Ibu Saudara, dalam setiap perdebatan, session debat gitu ya, selalu logos disebut-sebut loh. Betul apa betul? Mau nyebut firman kurang keren gitu. Para pendeta kaleng-kaleng, romo kaleng-kaleng, kalau Anda menjelaskan sesuatu gitu, mau nyebut firman kurang keren, lalu kamu pakai logos, seolah-olah kamu pinter. Padahal logos itu maha sesat, tak kasih tahu. Doktrin tentang logos itu maha sesat. Ya. Ada orang-orang yang masih ngomong logos itu pendeta, ya udah biasalah itulah ya. Mereka-mereka itu ya, yang biar kelihatan keren, ya, lalu dipakailah logos, nggak mau dia pakai firman. Ya. Dulu Kejadian 1 ayat 1 itu jadi andalannya para mukalab juga. Beresit bara Elohim. Setelah dibongkar oleh HTD, nggak ada yang berani lagi ngomong. Bahkan saya tantang, siapa berani debat dengan HTD pakai bahasa Ibrani. Nggak ada yang berani. Gara-gara dia cek literaturnya. Beresit bara Elohim. Elohim itu Allah yang jamak. Loh, berarti ini Alkitab Ibrani palsu dong. Palsu. Yang benar beresit bara Elah, bukan Elohim. Lalu kamu baca Ulangan 6 ayat 4. Tidak ada ini Sema Israel Adone, enggak ada Adone. Berarti seluruh kitab itu palsu-palsu. Makanya saya tantang siapa berani debat sama HTD pakai bahasa Ibrani. Enggak ada yang berani. Termasuk mukalab. Ya, mukalab kaleng-kaleng yang katanya jago Ibrani mundur sekarang. Sekarang tentang doktrin logos. Gara-gara doktrin logos inilah 90% gereja di luar sana disesatkan oleh namanya doktrin logos. Logos itu bahasa Yunani. Yang tulisannya entah itu tulisan Yunani, entah itu tulisan Ibrani, aku nggak tahu. Saya bacanya oyo. Oyo ya. Ini kok kayak oyo tulisannya ya. Jadi logos itu begini maha sesatnya ya. Ayat Alkitab sudah clear ya. Pada mulanya adalah firman. Yohanes 1 ayat 1 ya. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Mereka tidak berani baca yang terakhir. Dan firman itu adalah Allah. Dia nggak berani. Dia baca pada mulanya adalah logos tuh logos gitu. Dan logos itu bersama-sama dengan Allah. Gara-gara kata bersama-sama inilah 2000 tahun blunder, lalu menyesatkan 90% gereja di luar sana. Lah kalimat terakhir yang mengatakan logos itu Allah, oh itu kami hilangkan Pak. Jahat, sangat jahat pendeta kaleng-kaleng di luar sana, yang di dalam setiap perdebatan mengutip Yohanes 1 ayat 1, mengganti firman dengan logos, lalu menghilangkan kalimat terakhir. Pada mulanya adalah firman, dia ambil. Firman itu bersama-sama dipakai huruf besar. Nih lihat nih bersama-sama. Berarti ini beda. Ya. Lalu dan firman itu adalah oh itu tambahan katanya. Jahat sekali ya. Bapak Ibu Saudara, lalu mereka membuat doktrin Allah itu seperti manusia. Ini benar-benar bejat. Kalau saya ngomong bejat ada ayatnya ya Pak, ya. Mazmur 53 ayat 3. Ada satu lagi saya agak lupa. Mungkin 14 ayat 3. Mereka membuat doktrin yang benar-benar bejat. Allah itu seperti manusia, coba Anda bayangin. Allah yang pencipta disamain dengan diibaratkan dengan dianalogikan dengan ciptaan. Betul-betul sesat, betul-betul bidat. Sebagaimana manusia itu ada tubuh, lalu ada jiwa kata dia, lalu ada roh. Lah nyawa kamu kemanain? Kami nggak tahu Pak nyawa. Ya. Maka Allah itu ada tubuh itu disebut hakikat kata dia. Ya. Hakikat entitas itu. Lalu jiwa itu disebut
logos, perkataan, sabda, firman, pikiran. Dulu saya juga sempat disesatkan ini waktu saya di Tritunggal ya, tapi saya segera tahu ya, tidak mungkin ini. Kenapa ayat terakhirnya selalu dihilangkan ya, pada mulanya firman, firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini selalu dihilangkan. Ya. Terus pribadi ketiga ya, kan satu dari tiga itu, logos itu satu dari tiga adalah roh, kata dia seperti itu. Ada bentuknya segitiga ini, segitiga bolong di tengah ya. Entitas Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, dibolak-balik begitu, mutar-mutar begitu, tapi bolong di tengah. Ini semua Allah katanya. Gara-gara itulah, gara-gara tentang logos inilah seluruh hampir 90% gereja di luar sana ya disesatkan oleh doktrin logos ini. Bapak Ibu Saudara, jadi logos itu kata dia sabda. Bahasa Inggrisnya apa sih Pak? Word, W-nya huruf besar. Bahasa Indonesianya firman, F-nya huruf besar. Word yang W-nya huruf besar dengan firman yang F-nya huruf besar di downgrade sama dia. Word yang W-nya huruf besar, W huruf besar diganti kecil. Artinya perkataan sabda. Firman yang F huruf besar yang Allah diganti jadi F huruf kecil. Tuhan yang T huruf besar diganti menjadi Tuhan yang T huruf kecil. Allah yang A huruf besar diganti Allah yang A huruf kecil. Ada lo Tuhan T huruf kecil, ada lo Allah A huruf kecil. Ya, baca 1 Korintus 8 ayat 5, itu ada Tuhan T huruf kecil, ada Allah A huruf kecil. Banyak firman yang F huruf kecil, banyak juga bahasa Inggrisnya word yang W-nya huruf kecil. Tetapi ada 9 ayat yang firman F-nya huruf besar. Ya. Jadi komplit deh penganut Tritunggal sama segitiga itu ganti semua. Ya, Allah yang A huruf besar, Allah A huruf besar diganti pakai A huruf kecil. Tuhan T huruf besar diganti T huruf kecil. Firman F huruf besar diganti F huruf kecil. Apalagi? Ya, seperti itu ya. Jadi mereka mendowngrade ya firman word menjadi sabda, padahal word itu Allah. Ya. Mari kita lihat, Anda akan nabrak ini. Perhatikan baik-baik ya. Anda yang memakai doktrin logos ya. Lukas 1 ayat 2, Kisah 6 ayat 4. Kami semua menjadi pelayan firman, F-nya huruf besar. Maksudnya apa? Pelayan Allah, bukan pelayan perkataan Allah. Lucu kan? Ya. Ayam ketawa betul ya. Contoh lain, Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Firman adalah Allah. Jadi yang jadi manusia itu perkataan Allah apa Allah? Allah. Betapa maha sesat, maha bejat gitu. Ya. Kalau saya ngomong ada ayatnya ya, bejat ada ayat, sesat ada, ya. Allah yang menjadi manusia dirubah jadi perkataan Allah. Betapa bejatnya itu, saudara. Ya, Allah yang jadi manusia itu Allah diganti pakai perkataan loh. Ya, Allah itu roh, nggak ngerti Pak, Allah itu roh katanya. Kan ada ayatnya, itu ayat tambahan. Allah itu roh, Tuhan itu roh, ya, satu roh, satu nama, ya, roh yang sama, ya. Jadi Tuhan sama Allah itu satu roh, tapi juga roh yang sama. Ya siapa ya, roh Allah, roh Tuhan sama. Ya, roh Kristus, roh Yesus, roh Kudus sama. Itu maksudnya roh yang sama di dalam 1 Korintus 12 ayat 4 dan 13. Di situ ada ditulis satu roh, tapi juga ada ditulis roh yang sama. Berarti roh Allah, roh Kudus, roh Tuhan, roh Yesus, roh Kristus itu roh yang sama. Tapi satu roh, yaitu siapa? Roh Allah. Contoh lain misalnya Galatia 6 ayat 6. Kami ini pengajar dalam firman. Maksudnya pengajar dalam Allah, bukan perkataan Allah atau sabda. 1 Petrus 3 ayat 1. Tidak taat kepada firman. Maksudnya F-nya huruf besar, tidak taat kepada Allah. Contoh lain nih, 1 Yohanes 1 ayat 1. Firman hidup. Perkataan Allah hidup katanya. Gentayangan kemana-mana. Ya, jadi bahan ketawaan. Gara-gara doktrin logos kamu itu. Ya, supaya kelihatan keren kamu kan pakai logos. Habis ini, setelah saya bongkar ini, nggak ada lagi orang yang berkata logos. Bener apa bener? Habis tayangan ini, ketika HTD bongkar soal logos, habis itu semua malu karena kelihatan kemaluannya.
Mereka malu-malu, kelihatan kemaluannya. Kita malu Pak, kelihatan malunya kita, kemaluan kita lah ya. Sejak dibongkar ini, ya, nggak ada lagi orang yang berkata logos. Sama persis ketika HTD membongkar soal Elohim, ya, nggak ada. Nah, udah nggak ada yang berkata Elohim, malu sekarang, ya. Iya Pak, Elohim itu jamak Pak ya. Iya, Elohim itu tauhid bukan akad, ya. Sama sejak HTD juga membongkar tentang istilah tauhid itu kan bahasa Arab. Tauhid, akad, elah dan Elohim, esa dan keesaan. Udah nggak ada lagi yang pamer ke HTD. Pak HTD kami tauhid loh. Tauhid itu tidak esa. Kalau esa itu akad, makanya Allahu akad. Nggak ada Allahu tauhid. Iya bener Pak HTD. Makanya kalau kamu tauhid, kamu sama dengan Tritunggal. Tritunggal itu keesaan, tauhid itu artinya keesaan bukan esa. Kalau esa itu akad. Pak HTD ini sebenarnya pendeta apa ustadz ini? Saya tidak senang sama ustadz, saya senang sama ustadzah. Jadi doktrin tentang logos ini membuat 90% gereja di luar sana tersesat. Ya, kami sangat concern supaya semua orang tidak binasa, ya, supaya semua orang selamat. Caranya simple kok Pak. Yang selama ini Anda memahami bahwa Bapak Anda rajin ke gereja 3 hari dari 7 hari, ya, biasanya Sabtu, Minggu, sama hari Kamis, ya, Sabtu, Minggu, Kamis 3 dari 7 hari, ya. Anda ke gereja sujud ya Bapak. Lalu Anda terkena halunisasi. Entar masuk surga, salah Pak, salah Bu, salah Cik, salah Koh. Ya. Ya, encim-encim ya. Salah ya. Surga itu tidak ada, surga Bapa nggak ada, surga Bapa Anak Roh Kudus nggak ada, surga Tritunggal nggak ada. Yang ada itu surga Yesus. Yang di surga cuman ada Yesus tok. Nggak ada Bapa di surga. Bapa itu iblis bapamu. Anda nggak paham toh konteks waktu toh? Mumet Pak, belajar konteks waktu sama HTD itu pusing. Lah iya, wong pikiranmu nggak dibuka mengerti kitab suci. Ya. Ya, kalau Anda dibuka, Anda tahu. Jadi soal logos ini ya gara-gara kamu nggak dibuka pikiran. Jelas Allah kamu downgrade jadi perkataan Allah loh. Allah kamu downgrade jadi sabda Allah. Jadi yang jadi manusia itu sabda, bukan Allah Pak. Bukan, itu bagian dari 3, 1 dari 3. Betapa bejat dan sesatnya. Kalau Anda mau tobat, caranya gimana Pak? Ya keluar, jangan jadi orang Nasrani, jangan jadi penyembah Tritunggal, jangan jadi penyembah segitiga. Tak baptis yo, ya. Banyak lu orang-orang dari non-Kristen ini terakhir ini banyak sekali non-Kristen, tapi kami kan nggak pamer Pak. Kami itu nggak pamer itu baptisan non-Kristen banyak, makin banyak itu, makin banyak dari non-Kristen dibaptis. Mereka sadar ini baru bener ini, Allahu akad bener ini, ya, punya nama bener ini, bukan tidak punya nama. Allah itu harus punya nama. Ini benar ini. Pendeta HTD bisa menjelaskan ini semua, ya. Sehingga Anda yang punya doktrin seolah-olah logos itu 1 dari 3 bagian Allah. Betapa maha bejatnya ya, Allah dibagi-bagi jadi 3. Allah itu 1, esa 1. Ya, 1 roh yang sama. Punya nama Yesus Kristus. Ya, kalau Anda mau tobat segera tobat ya, hubungin Gaifu ya. Gaifu itu ada dari Sabang sampai Merauke ya. Ya, itu Anda boleh hubungi ya, boleh baptis nanti di sana ya. Boleh baptis yang di daerah Jakarta ya sama saya boleh di Cibubur ya. Demi kemurahan Allah loh. Sebelum Anda pass away. Di kuburan itu udah nggak ada Pak, tulisan dipanggil pulang ke rumah Bapak udah nggak ada. Itu tinggal sisa-sisa para pendeta, para romo ya. Yang karatan lumutannya terlalu banyak ya. Jadi waktu mati nisannya masih ditulis telah dipanggil pulang ke rumah Bapak, tapi secara umum udah nggak ada ya. Mereka rata-rata mengambil telah mengakhiri perjuangannya, itu boleh, tapi yang paling tepat itu 1 Petrus 4 ayat 1 Tesalonika 4 ayat 16. Mati telah dipanggil pulang ya, telah dipanggil Tuhan dalam iman pada Kristus, itu paling tepat ya. Jadi imanmu pada Kristus. Lalu hari itu juga
roh kita ke Firdaus. Anda yang masih doa arwah, berarti Anda nggak paham. Ayat Alkitab mengatakan hari itu juga. Kalau kamu mendoakan arwahnya pendeta, artinya kamu sedang pamer, sedang mendeklarasi. Ini pendeta kita nggak masuk ke Firdaus. Tetapi dilama-lamain oleh setan, dimuter-muter dulu ke halaman, ke jembatan, ke alun-alun. Gitu. Kalau yang mati dalam Kristus, hari itu juga. Lukas 23 ayat 43, baca itu. Hari ini juga. Jadi nggak ada doa untuk arwah besok, nggak ada. Bagi orang yang mati dalam Kristus, hari ini juga. Anda yang mau tobat, gitu. Sudah bosen Pak ikut Tritunggal Pak, ya. Maha sesat Pak, jangan ikut lagi Tritunggal Maha sesat, jangan ikut lagi segitiga bolong di tengah. Jangan Pak, kamu binasa loh, nggak main-main loh. Binasa. Sebagai orang Kristen yang harus kamu sembah ya Yesus tok, Yesus tok. Kalau nggak ngerti belajar sama HTD, gratis di tempat kami Pak. Ya kurang apa? Ya, Anda mau dibaptis, Anda mau ikut persekutuan di seluruh Indonesia ada. Ya, kami nggak mendirikan gedung gereja ya. Tidak boleh menyebut gereja, yang benar itu gereja. Gereja itu persekutuan, kalau gereja itu gedung, kalau gereja itu jemaat, artinya persekutuan. Dan segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.